di dalam rumah ini ada di atas meja. Dia melihat piring dan makanan itu, Putri Salju merasa lapar perutnya. Jadi dia makan makanan yang ada di meja itu. Lalu dia karena kekenyangan dia tidur. Dia tidur dengan nyenyak. Suatu malam-malam yang punya rumah ini datang. Siapa yang mempunyai rumah ini? Yang mempunyai rumah ini adalah 7 orang kerdil. Nah, 7 orang kerdil itu apa? Orang yang badannya pendek. Iya. Ya, mereka kerjanya menggali tanah untuk mencari emas di sepanjang hari. Lalu mereka melihat Putri Salju sedang tidur. Wow, cantik sekali. Aku apa? Dengerin cerita, Mama cerita. Dengerin cerita. Nih. Ini. 7. Ada berapa? Nih, HP. Mereka tidak mau mengganggu Putri Salju lagi tidur. Waktu pagi-pagi, waktu Putri Salju bangun dari tidurnya, dia bilang minta maaf sama 3 orang kerdil itu yang baik hati. Mereka, maaf ya, makananmu aku makan karena aku kelaparan. Gak apa-apa Putri, katanya. Sekarang daripada kamu ada di hutan berbahaya, lebih baik Putri tinggal bersama kami. Oh, terima kasih orang kerdil, katanya gitu. Lalu dia tinggal bersama orang kerdil. Suatu hari, ratu yang jahat tadi, mana ratu itu yang tadi? Nah, ini ratunya. Dia melihat ke cermin, dia sambil berkaca. Jadi suka lihat kaca nggak? Nah, lihat kaca, dia lihat wajahnya. Cermin di dinding, siapa yang tercantik di seluruh negeri ini? Cermin itu ngomong, cerminnya bisa ngomong dia. Coba kalau digilain ngaca, cerminnya bisa ngomong nggak? Lalu cerminnya menjawab, engkau ratu yang cantik, tapi Putri Salju yang tinggal bersama 7 orang kerdil lebih cantik daripada engkau. Lalu ratu itu kaget, dia marah dan dia berangkat ke rumah 7 orang kerdil itu. Dia menyamar. Dia yang bawa keranjang isinya barang-barang. Jual barang-barang cantik, barang-barang cantik. Putri Salju lihat, ada nenek-nenek jual-jual, kayak yang jual mainan di depan itu. Mainan, dia ngintip kayak gigit, ngintip dari jendela. Jual mainan, jual barang-barang cantik, jual mainan, barang-barang yang cantik. Lalu Putri Salju buka pintu dan dia di sini adalah ratu yang jahat. Dia tunjukin, Putri yang cantik, kamu mau nggak pakai pita ini yang cantik untuk rambutmu? Katanya gitu. Putri Salju suka sama pita yang cantik itu. Lalu ratu itu bilang, sini, aku bantu, aku ikatkan ke rambutmu, katanya gitu. Tapi dia ikatnya kencang sekali sampai Putri Salju tidak bisa bernapas. Lalu dia jatuh ke tanah dan pingsan. Waktu 7 orang kerdil pulang, mereka terkejut melihat Putri Salju diam tidak bergerak di lantai. Dia pingsan. Lalu ketika mereka melihat tubuhnya terikat, mereka memotong pita itu. Lalu Putri Salju bisa bernapas lagi. Lalu gitu sampai di istana, ratu bertanya kepada cerminnya nih, dia pura-pura nih. Dia bilang, cermin di dinding, siapa yang tercantik di seluruh negeri ini? Cermin itu menjawab, siapa yang paling cantik nih? Aku yang paling cantik. Bukan. Engkau, ratu memang paling cantik. Tapi ada Putri Salju yang tinggal bersama 7 orang kerdil. Dia lebih cantik daripada engkau. Ratunya lebih marah. Wah, dia marah sekali sampai mukanya menjadi merah. Lalu dia menyiapkan sisir beracun. Sisir beracun berbahaya nggak? Sisir beracun. Lalu dia berangkat lagi, dia menyamar sebagai nenek-nenek. Lalu dia di rumah itu dia bilang, jual barang-barang cantik, mainan, jual mainan cantik. Lalu tapi Putri Salju udah tahu ini nenek-nenek jahat. Pergi, aku tidak mengizinkan kamu masuk. Oh, aku tidak mau masuk, anak. Kamu keluarkan aja kepalamu dari jendela nih, lihat ada nenek punya sisir cantik, katanya gitu. Lalu Putri Salju ini
keluar kepalanya ke jendela. Dalam sekejap, ratu yang jahat itu menaruh sisir ke kepalanya Putri Salju. Lalu Putri Salju pingsan ke lantai, jatuh lagi. Apa yang terjadi? Waktu 3 orang kerdil pulang, mereka menyadari bahwa ratu yang jahat sudah berbuat jahat lagi. Mereka menemukan ada sisir beracun. Lalu mereka mencabutnya dari kepala Putri Salju. Putri Salju lalu matanya terbuka dan dia menceritakan apa yang terjadi kepada 7 Mitos Alexandros. Waktu itu ratu yang jahat kembali ke istana. Dia berdiri di cerminnya dan berkata sambil tersenyum, "Cermin, cermin di dinding, siapakah yang tercantik di seluruh negeri ini?" Cermin itu ngomong, "Siapa yang paling cantik ini?" Aku. Bukan. Iya ratu, kau memang cantik, tapi yang cantik Putri Salju. Putri Salju yang tinggal bersama 7 orang kerdil lebih cantik daripada engkau. Ratu gemetar karena marah. Dia bersumpah, "Aku akan membunuh gadis itu." Lalu besok paginya dia berangkat. Kali ini dia menyamar sebagai gadis desa yang cantik. Dia membawa apel. Apel, jual apel enak, apel. Di jalan Putri Salju bergetik. Pergi, aku nggak mau beli apel." "Kenapa?" kata wanita itu ketawa. "Kamu takut aku akan meracunimu? Lihat, nih aku gigit apelnya. Kalau kamu tidak percaya." Lalu wanita itu mengambil apel dari keranjangnya yang setengah merah dan yang setengah hijau. Dia menggigit bagian yang hijau sebelum memberikannya kepada Putri Salju. "Kasih apelnya." Gigi, boleh nggak terima apel dari orang yang tidak dikenal? Wah. Tidak boleh, berbahaya. Lihat nanti apa yang terjadi. Kalau begitu, kata Putri Salju, pasti aman. Aku boleh makan apel dari tante-tante itu. Lalu Putri Salju tidak tahu bahwa itu adalah ratu yang jahat yang telah meracuni bagian apel yang warnanya merah, bukan yang bagian yang hijau. Putri Salju baru makan satu, lalu dia jatuh ke lantai lagi, jatuh pingsan, dia mati. Dengan tawa kemenangan, ratu kembali ke cermin dan berseru, "Cermin, cermin di dinding, siapa yang tercantik di seluruh negeri ini?" Cermin itu menjawab, "Engkau ratu yang tercantik di seluruh negeri ini." Wah, sekarang hanya ratu yang paling cantik. Putri Salju sudah mati. Ratu merasa senang. Tapi ketika ke-7 orang kerdil ini menemukan Putri Salju, mereka tidak bisa membangunkan dia. Bangun Putri Salju, bangun. Karena racunnya itu sangat kuat sekali sehingga putri ini bisa mati. Putri itu mati selama 3 hari 3 malam mereka nangis. Mereka nangis, kemudian mereka meletakkan Putri Salju ke dalam peti kaca supaya semua orang bisa melihatnya. Suatu hari ada seorang pangeran tuk-tak nah kuda namanya Pangeran Junior, nama pangerannya. Saat begitu melihat Putri Salju, dia langsung suka sama putri yang cantik ini. Dan dia sama 7 orang kerdil itu, nggak mau dengar cerita nggak mau dengar yang baru. Nggak boleh, kata raja. Pokoknya nggak boleh, kata raja sampai tikusnya takut. Terus, "Oh baiklah," kata Tuhan mendengar kata-kata raja yang jahat itu bilang nggak boleh. "Aku akan menolong mereka supaya bisa pindah ke tempat yang baru. Kamu akan memimpin jalan, aku akan membuat jalan supaya mereka bisa lewat laut." "Ore," kata bangsa itu. "Tuhan adalah Tuhan kita adalah bangsa Tuhan." Lalu mereka jalan bersiap-siap menuju ke tempat tinggalnya yang baru. Lalu waktu berlalu, Musa sampai yang bayi tadi udah gede, sekarang sudah tua, udah jadi kakek-kakek. Lalu dia memilih anak buahnya yang namanya Yosua. Yosua ini seorang yang pemberani dan kuat. Yosua, kamu di sana supaya bisa di-shooting, bukan di sini. "Pimpinlah orang-orang ini ke tempat tinggal yang Kamu di sana supaya bisa di-shooting di sana. Kita sudah mau sampai. Lalu bangsa itu sampai ke sebuah kota.
yang besar, yang banyak tembok yang kuat. Kamu lihat sini yang juga mau besar. nyoteng bareng papa. Ya ampun, kata Yosua. Aduh, jangan Dengarkan gondok-gondok. aku, kata Tuhan. Kalian harus berbaris setiap hari mengelilingi kota ini, supaya lihatlah apa yang akan terjadi. Berbaris 1, 2, 1, 2, 1. Mereka berbaris. Bagaimana kalau berbaris kayak ini? Oh iya, itu. Hari ke-1 mereka berbaris 1, 2, 1, 2. Hari kedua mereka berbaris 1, 2, 1, 2. Hari ketiga mereka berbaris 1, 2, 1, 2. Keempat, hari kelima mereka terus berbaris. Hari keenam, lalu apa yang terjadi? Setiap hari mereka berbaris. Hari yang ketujuh, buak, langsung hancur semua. Temboknya hancur. Tuhan sudah membolehkan kita masuk ke rumah yang baru, kata Yosua. Tuhan sayang sama kita, kita juga harus mengasihi Tuhan, katanya. Lalu mereka senang. Nah, ada cerita yang lain lagi. Kita mau cerita sekarang apa besok? Judulnya adalah Raksasa dan Anak Laki-laki. Ada seorang raksasa. Raksasa itu adalah orang yang badannya besar sekali, tinggi, besar, dan serem. Mukanya serem nggak nih? Serem nggak mukanya? Wajahnya lagi marah. Namanya Dia adalah lagi baca Alkitab nih. Goliat. Apa namanya? Goliat. Dia seorang yang sangat ganas dan dia tidak menyukai orang-orang yang suka berdoa. Yang nggak suka orang-orang yang berdoa. Dan dia suka membuat mereka menjadi takut. Wah, kata Goliat. Ayo kemari, siapa yang berani melawan aku, katanya. Wah, dia ketawa. Dia ada seorang anak kecil namanya Daud. Kenapa? Kamu ke situ aja. Daud, katanya gitu. Wah, Mau syuting? anak Udah. kecil berani melawan aku. Wah, aku punya pedang yang besar. Kamu punya apa? Batu? Batu untuk apa sih? Untuk mukul raksasa. Yakin? Dia punya pedang loh ini. Serem loh. Dia punya senjata yang tajam. Masa pakai batu? Bisa melawan raksasa pakai batu? Gimana caranya? Coba kita lihat. Aku percaya kepada Tuhan, kata Daud. Lalu dia lempar batunya. Judul bisa aja. Kena Biar pas syuting. kepalanya, jatuh. Goliatnya jatuh ke tanah. Daud kecil, tapi dia percaya kepada Tuhan. Hore! Kenapa hore. lihat di sini? Ini ya, Orang Papa. senang sama Daud. Hore, dicium Daud apa? menang, Daud menang. I love you. Nah, itulah ceritanya. Makanya Gigi walaupun kecil jangan takut ya. Harus berani. Kasar. Kalau ada yang jahat nakal-nakal sama Gigi, kalau yang suka pegang-pegang Gigi, harus Gigi lempar aja pakai batu. Ya. Tapi jangan mama, kalau nggak boleh kalau mama. Sama yang lain, kalau ada orang-orang yang jahat, Gigi harus melawan. Oke? Oh, no, nanti rusak lagi. Stop ya, oke? Kita Yo. mau berdoa, berdoa, ya? Ini gimana tutupnya, Papa? Nggak usah ditutup. Itu cara, itu harus orang yang Tanganku ada dua, suci hatinya dan bersih hatinya. yang kanan bekerja